Thomas Ridwan selaku Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Pusat Perbelanjaan di Indonesia. Sebelumnya saya perkenalkan, nama saya adalah Wilson. Saya merupakan perwakilan dari PT Lipo Mall Group. Tujuan kedatangan saya pada hari ini adalah saya akan memberikan sebuah tawaran untuk sebuah negosiasi perizinan terhadap pembukaan mal selama pandemi COVID-19. Seperti yang saya lihat di berita saat ini, memang pembukaan mal untuk saat ini seperti kondisi ini sangat tidak dimungkinkan. Tetapi saya ingin memberikan beberapa tawaran kepada Bapak Stefanus. Tawaran ini merupakan sebuah awalan untuk membuka mal kembali walaupun masih dalam keadaan pandemi COVID-19. Karena yang saya lihat ketika penutupan mal terjadi, itu sangat berdampak besar kepada ekonomi yang di sebuah perusahaan dan negara kita. Sebelum saya menyampaikan beberapa fakta yang berkaitan dengan dampak industri pusat perbelanjaan di Indonesia, saya akan menyampaikan tujuan saya terlebih dahulu, mengapa saya memberikan tawaran ini kepada Bapak. Tujuannya adalah menurut saya untuk membantu perekonomian negara, yang dimana perekonomian negara ini sedang menurun drastis selama dilanda pandemi COVID-19. Jadi pembukaan mal ini juga bertujuan untuk membantu masyarakat bangkit dari keterpurukan serta ketakutan yang disebabkan oleh COVID-19. Kenapa saya bisa bilang bahwa ini bisa membantu perekonomian negara? Karena mal ini memiliki pajak yang harus dibayar, dan pajak ini bisa membantu perekonomian negara yang sedang menurun secara drastis. Saat ini saya akan memaparkan beberapa fakta yang berkaitan dengan dampak terhadap industri pusat perbelanjaan selama pandemi. Sebagai berikut. Seperti yang dilansir di berita bahwa DPP Persatuan Perusahaan Real Estate Indonesia menyatakan bahwa pelaku bisnis pusat perbelanjaan Indonesia saat ini sedang menghadapi tantangan berat akibat merebaknya virus corona jenis baru atau COVID-19. Pada Kamis tanggal 26 Maret 2020, Wakil Ketua Umum Ray Rusmin Lawin mengatakan bahwa pusat perbelanjaan di pemberitaan itu paling terkena imbas akibat COVID-19, yang dimana pengunjungnya itu semakin turun dan penjualannya juga semakin minim, tetapi biaya operasional itu tetap tinggi. Hal itu akan menyebabkan fatal untuk kedepannya. Dan dia juga menyatakan bahwa sejumlah mal sekarang ini sudah memutuskan untuk tutup karena virus COVID-19 ini semakin merebak, semakin tinggi. Salah satu contoh mal yang sudah tutup adalah jaringan Mall Summarecon, Lipo Mall, dan Plaza Indonesia. Kemudian Bapak juga pernah bilang bahwa penutupan mal itu bisa mencapai kerugian belasan triliun selama 2 bulan terakhir. Jadi kerugian itu bisa dipaparkan sebagai berikut. 9,8 triliun itu income yang harusnya masuk tapi tidak masuk. Itu pembayaran sewa misalnya. Kemudian kerugiannya itu bisa lebih dari itu karena ditambah dengan biaya operasional. Biaya operasional itu 1 bulan itu 1,6 triliun. Dikali 2, maka totalnya itu bisa mencapai 13 triliun. Bapak juga pernah mengatakan bahwa rencananya buka mal itu bukan untuk menutup kerugian kita. Karena buka mal pun juga bisa rugi gitu loh, karena karena Bapak juga ingin menyelamatkan beberapa ratus pekerja. Di Indonesia pun memiliki ratusan pekerja. DKI saja memiliki 160.000 kerja. Jadi semakin lama makin banyak yang di layoff atau diberhentikan. Bapak tidak ingin itu terjadi. Dari beberapa fakta yang tadi saya sampaikan kepada Bapak, kita masing-masing tahu bahwa dampak COVID-19 di pusat perbelanjaan Indonesia ini sangatlah besar. Maka saat ini saya akan memberikan beberapa kepentingan mengapa saya meminta izin untuk membuka mal saat pandemi COVID-19. Yang pertama adalah ekonomi Indonesia akan pelan-pelan menjadi normal karena biaya operasional dan biaya sewanya
itu akan dibayar secara pelan-pelan oleh perusahaan. Dan yang kedua itu adalah masyarakat juga akan merasa terhibur karena dibukanya mall. Karena menurut saya mall ini adalah salah satu tempat refreshing untuk masyarakat. Kemudian ada beberapa hal yang akan saya tawarkan kepada Bapak, yaitu yang pertama, mall ini tetap dibuka dengan syarat harus menjalankan protokol kesehatan dengan ketat. Yang kedua, selalu memberikan batas garis untuk menjaga jarak. Yang ketiga adalah sebelum masuk ke dalam mall harus dicek suhu. Apabila suhunya tidak sesuai yang diinginkan, maka akan dipersilakan untuk pulang. Kemudian yang keempat, semua mall yang dibuka itu harus memiliki batas pengunjung dan batas waktu mall itu dibuka. Saat ini saya akan menjelaskan beberapa kepentingan pembukaan mall saat pandemi COVID-19. Seperti yang saya lihat bahwa ekonomi di Indonesia ini sudah menurun drastis karena dilanda oleh COVID-19. Ditambah dengan penutupan mall yang membuat ekonomi Indonesia ini semakin menurun secara drastis. Jadi menurut saya pembukaan mall di Indonesia ini juga memiliki dampak positif karena biaya operasional dan biaya sewanya juga akan dibayar secara perlahan oleh pihak perusahaan. Dan selain itu juga pembukaan mall ini juga bertujuan untuk memberikan masyarakat tempat refreshing. Karena menurut saya mall ini adalah tempat refreshing untuk masyarakat, sehingga masyarakat ini bisa bangkit dari keterpurukan serta ketakutan yang disebabkan oleh COVID-19. Sekian dari saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Stefanus Ridwan sudah memberikan waktu dan tempat untuk saya memberikan tawaran. Semoga tawaran ini bisa didiskusikan oleh Bapak dan tim, dan saya harap bisa diberikan izin untuk membuka mall dengan batas waktu dan batas pengunjung. Sekian dari saya ucapkan terima kasih.